Baiklah teman-teman semua, pada tutorial yang kedua kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita akan menggerakkan objek atau sprite yang ada di stage, dan kita kontrol menggunakan tombol yang ada di keyboard, yaitu tombol panah ke kanan, tombol panah ke kiri, dan juga tombol panah ke atas dan juga panah ke bawah. Nah, sebelumnya silahkan teman-teman untuk membuka halaman scratch.mit.edu terlebih dahulu. Kemudian di bagian stage ini teman-teman nanti bisa memilih sprite apa yang akan digunakan. Kemudian teman-teman juga bisa memilih background nanti yang akan dipilih sehingga tampilan di stage itu menjadi lebih menarik. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana mengontrol suatu objek menggunakan tombol yang ada di keyboard, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa stage ini sebenarnya adalah sebuah bidang yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita bergerak ke kanan, maka itu sama saja kalau di bidang itu bergerak ke arah X positif. Kalau kita bergerak ke kiri berarti artinya kita bergerak ke arah sumbu X negatif. Kemudian kalau kita bergerak naik, maka kita bergerak ke atas Y positif. Kalau kita bergerak ke bawah, maka itu artinya bergerak ke arah sumbu Y negatif. Nah, ini bisa kita tunjukkan ketika nanti teman-teman memilih background. Itu di bagian bawah itu ada pilihan background XY grid ya. Di sini teman-teman silahkan klik saja. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ada sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, dan juga sumbu Y negatif ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini ke kanan, kemudian ini ke kiri, ini ke atas, dan juga ke bawah. Di sini misalnya kita bergerak ke titik 240,0 itu artinya X-nya 240, Y-nya 0, berarti ke arah kanan. Kalau kita ingin bergerak ke kiri, berarti tinggal X-nya saja yang kita ganti menjadi minus ya, minus 240. Demikian juga kalau kita ingin bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Jadi ini bisa kita tentukan nantinya kalau kita ingin menggerakkan objek atau kita akan membuat sebuah permainan yang ada di halaman scratch.mit.edu. Nah, berikutnya kita akan coba menggerakkan objek ini. Jadi misalnya saya pilih ganti objek sprite yang lain. Di sini ada banyak pilihan. Misalnya saya menggunakan FP Walk. Kemudian backgroundnya itu kita ganti, misalnya kita pilih menggunakan background Castle 2 ini. Nah, ini sudah kita tampilkan di stage. Nah, kalau kita ingin menggerakkan objek ini ke arah sumbu X positif, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu ada events apa di sini ya. Kita pilih. Karena kita ingin menggunakan tombol panah, maka kita pilih when space depress ya. Berarti kalau ke kanan berarti panahnya right arrow ya. Oke. Kemudian jadi ini artinya ketika tombol panah diklik, kemudian apa yang akan terjadi? Maka akan ada pergerakan ya. Pergerakan kita tentukan menggunakan motion di sini ya, karena bergerak. Kemudian karena ada perubahan gerak, maka kita pilih change X by positif ya di sini ya. Misalnya ini bergerak ke kanan ya. Nah, ini kalau kita tekan tombol panah, itu nanti akan bergerak ya. Kemudian kalau kita ingin menggerakkan ke kiri atau ke arah sumbu X negatif, ini tinggal kita duplicate saja, duplicate seperti ini.
klik kanan duplicate, kemudian when-nya ini kita ganti dengan left arrow ya. Kemudian change X-nya ini kita ganti dengan negatif, berarti ke arah sumbu X negatif ya. Nah, ini kalau teman-teman coba lakukan ya, klik atau menggunakan tombol panah kiri, ini bisa bergerak ke kiri, kemudian ini menggunakan tombol panah ke kanan. Lalu berikutnya, kalau kita ingin menggerakkan objek ke atas dan ke bawah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman klik events di sini, kemudian pilih when space key press, space-nya kita ganti dengan up arrow ya, panah ke atas. Kemudian karena objeknya bergerak ke atas, berarti kita pilih sumbu Y yang positif. Bergerak berarti artinya menggunakan motion di sini. Kemudian ini kita cari change Y by ya ke atas. Ini ya 10 ya, dengan bidang tadi titiknya ke titik 10. Kemudian ini kalau kita klik dia akan bergerak ke atas. Kalau teman-teman tombol klik panah ke bawah ini akan belum bisa. Jadi kalau ingin klik tombol panah ke bawah ini tinggal klik kanan duplicate, kemudian up arrow-nya ini kita ganti down arrow ya. Setelah itu Y-nya kita ganti negatif karena bergerak ke bawah, berarti ke arah sumbu Y negatif. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan untuk mengontrol objeknya, bisa ke arah bawah, bisa ke arah atas, kemudian bisa ke kanan ya, ke sumbu X positif dan juga sumbu X negatif. Nah, dasar mengontrol objek ini sangat penting ketika nanti kita akan membuat permainan atau membuat game. Ini sangat kita perlukan, teman-teman harus paham bagaimana mengontrol sebuah objek atau mengontrol sprite yang ada di stage. Demikian teman-teman, saya kira untuk tutorial yang kedua ini saya cukupkan. Kemudian di tutorial berikutnya kita akan mendalami lagi dasar-dasar untuk penggunaan scratch ini, merubah warna dan seterusnya. Terima kasih dan sampai bertemu di tutorial berikutnya.